Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi ketemu dengan Lina di YouTube suka-suka. Jadi YouTube semoga bermanfaat isinya. Kali ini aku mau bahas bagaimana sih saat kita menjalankan pertama kali sebuah bisnis MLM. Itu mau MLM apapun ya. MLM itu apa sih? Pertama harus tahu itu dulu. MLM adalah multi level marketing atau penjualan langsung. Direct selling multi marketing, kan ada yang direct selling multi level marketing atau penjualan langsung. Ada, hati-hati, MLM sama money game ya. Money game itu yang tahulah ya, money game itu seperti apa. Teman-teman harus sudah bisa bedain. Nanti saya akan bahas perbedaannya MLM sama money game di video-video berikutnya. Ini saya hanya menyampaikan beberapa hal yang harus dilakukan untuk yang pertama kali menjalankan bisnis MLM. Pertama, teman-teman saat daftar, kita misalkan daftar sebuah bisnis MLM skincare misalnya, kita bayar misalkan 99.000, kita sudah dapat starter kit atau buku panduan. Di situ ada mulai tentang produk, bisnis plan, profil perusahaan dan lain sebagainya. Nah, itu kita harus di luar kepala. Biar apa? Saat kita menyampaikan kepada orang lain atau saat kita mempromosikan, kita tidak tidak ada kata itu. Jadi saat orang bertanya misalkan ke saya, "Teteh, produk ini berapa?" "Oh, produk ini. Manfaatnya apa, Teh?" "Manfaatnya adalah bla 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 bla." Nah, kita sudah di luar kepala. Dengan begitu orang akan jauh lebih percaya sama kita. Itu udah kebangun dalam diri kita bahwa oh, ternyata dia bener seorang user gitu kan. Emang dia berarti dia emang ikut trainingnya, jadi dia apa enggak, istilahnya saat ditanya tentang product knowledge ya. Itu product knowledge, pertama itu product knowledge. Saat ditanya ini manfaatnya apa, Teh? Manfaatnya apa? Terus bagaimana menyikapinya untuk keluhan saya? Apa ya? Saya juga baru gabung, Mas ya. Sorry. Itu jawaban yang salah. Orang tidak akan percaya dan orang tidak akan beli. Yang kedua apa? Kedua, kita harus menguasai profil perusahaan. Profil perusahaan yang kita jalankan, MLM ini, multi level marketing yang kita jalankan ini, profil perusahaannya bagaimana? Kantornya di mana? Produknya dibuat di mana? Direkturnya, manajernya, orang mana, dan lain sebagainya. Kita harus apa semua? Kita harus di luar kepala. Jadi saat orang bertanya, "Teteh atau Mbak atau Bang atau Mas, ini produknya dibuat di mana? Kantornya di mana ya?" Nah, itu harus sudah bisa jawab. Saat ditanya, "Teh, produknya di mana dibikinnya?" "Produknya ini dibuat di Malaysia, didistribusikan di Indonesia, Malaysia, dan Singapura." Nah, itu kan jawabannya orang tuh, oh iya, oh ini. Orang akan yakin, akan jauh lebih yakin. Saya yakin itu. Terus yang kedua, kantornya di mana, Teh? Atau Mbak atau Mas atau siapa? Kantor pusatnya ada di Jakarta, Jalan Permata Hijau, atau misalkan di Kelapa Gading dan lain sebagainya, terserah. Yang penting kantornya bener ya, bukan kantor bodong-bodong yang istilahnya ngarang-ngarang. Ngarang aja deh gitu kan, biar yang penting dia tahu, percaya aja kalau aku ngomong bener gitu kan. Itu nggak boleh. Saat pertama kali kamu udah bohong, kesananya kamu akan terus berbohong. Fakta ya, bicara fakta. Yang ketiga, ya tadi pertama adalah product knowledge. Kedua adalah profil perusahaan. Yang ketiga adalah bisnis plan-nya. Kita jualan. Kita gabung ke sebuah bisnis MLM untuk apa sih? Jualan untuk apa sih menanya?
jualan untuk dapat money, untuk dapat uang. Jadi harus tahu sistem plannya bagaimana, marketing plannya bagaimana, bisnis plannya gimana. Bahasanya terserah, yang penting judulnya, prosedur pembayaran bonusnya seperti apa, itu harus jelas. Teman-teman harus paham akan hal itu. Itu 3 ya. Jadi saat saya jual, saya dapat persentasenya bagaimana, terus saya saat rekrut persentasenya gimana, apa ada persentase, apa ada persentase dari penjualan, atau saat rekrut kita dapat bonus atau bagaimana, kita harus tahu itu. Yang keempat, ketiga adalah personal branding. Kita harus membangun personal branding dalam diri kita, bahwa kita ini adalah seorang penjual. Misalkan saya jual cireng, orang harus tahu kalau saya jual cireng gitu ya. Misalkan cireng isi, oh Teteh Lina jual cireng isi katanya, nanti kan namanya udah berubah, Teteh Cireng nanti namanya gitu. Jadi brandingnya udah kebangun dalam diri kita bahwa saya adalah penjual cireng. Jadi orang mengenal itu saya Teteh Cireng gitu. Istilahnya harus seperti, nggak apa-apa disebut Teteh Cireng, berarti bisnis kamu berhasil, branding kamu berhasil ya. Itu ada 4. Salah satu ya, sebenarnya banyak banget itu yang harus dilakukan pertama kali oleh mau berapa? Saya tambah lagi 2 ya. Yang kelima adalah rajin promosi atau rajin sosialisasi. Orang akan tahu bahwa kita adalah seorang penjual, orang akan tahu bahwa kita bahwa kita adalah seorang seller saat kita mempromosikan. Kalau kita nggak promosi, orang mana tahu gitu kan. Saya jual cireng, tapi saya nggak promosikan, orang bakal tahu nggak? Nggak bakalan tahu kalau saya jual cireng. Tapi kalau saya tiap hari 10 di Facebook saya promosi 10 kali, di Instagram saya promosi 10 kali, di TikTok, di YouTube, dimanapun saya promosi tentang cireng isi yang saya jual. Yakin closing nggak? Saya bilang yakin. Hari ini nggak closing, tapi yakin besok akan closing. Karena apa? Orang tahu bahwa saya jual cireng. Oke? Jadi pertama adalah, masih ingat teman-teman? Pertama adalah apa tadi? Product knowledge. Kedua adalah company profile atau profil perusahaan. Yang ketiga adalah business plan, marketing plan, prosedur pembayaran bonusnya. Yang keempat apa tadi? Personal branding. Personal branding itu apa ya? Kalau bahasa enaknya itu, personal branding itu memperkenalkan diri kita sebagai penjual gitulah. Pokoknya saya penjual cireng, intinya mau disebut Teteh Cireng ya terserah ya. Yang penting cireng gue laku gitu kan. Yang kelima adalah promosi. Mempromosikan jualan kita. Jangan mempromosikan diri kita, nggak apa-apa kitanya nggak dikenal, yang penting jualannya gitu kan. Oke, ini adalah 5 hal yang harus kita kuasai saat kita bergabung atau join di salah satu MLM atau bisnis MLM. Karena apa? Tidak bisa dipungkiri teman-teman, bisnis MLM saat ini sangat membantu untuk perekonomian negeri. Teman-teman boleh baca sebuah artikel di Menteri Perekonomian membahas bahwa MLM menyumbang berapa triliun untuk perekonomian negeri. Jadi buat pelaku MLM, bisnis MLM di seluruh Indonesia, Anda luar biasa. Hebat, keren ya. Jadi jangan malu ibu rumah tangga, meskipun kita nggak punya kerjaan, kita nggak bisa kantoran. Saya juga dulu orang kantoran ya, cuman ya nantilah kita bahas biografi saya kenapa harus terjun di MLM sampai hari ini. Nanti akan saya bahas di video-video berikutnya. Stay tune terus, jangan lupa nyalain loncengnya biar bunyi terus saat saya upload, jadi teman-teman nggak ketinggalan video-video yang akan saya upload di sini. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sharingkan hari ini bermanfaat buat teman-teman. Sekali lagi, saya tidak menggurui. Saya tidak menggurui.
Ada yang jauh lebih pintar, ada yang jauh lebih oke, ada yang jauh lebih ilmunya di atas saya. Saya sharing berdasarkan pengalaman yang saya jalani selama hampir 5 tahun di MLM. Jadi buat teman-teman yang menjalankan bisnis MLM atau bisnis apapun, tetap semangat, biar kita ibu rumah tangga harus tetap produktif dari rumah. Banyak kok menghasilkan uang dari beberapa media sosial selama kita pinter menguliknya. Mau itu aktivitas sehari, masak-masak dan lain sebagainya, saya yakin bisa menghasilkan. Yang penting kita bisa produktif dari rumah. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat, semoga sehat selalu teman-teman dimanapun berada. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.